Shalom, saudara-saudara. Saat ini kita berada di tempat ini, di poso ini, KUA. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam masa Natal ini. Sebelum saudara-saudara, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena dengan kasih dan pertolongan-Mu lah kami bisa berada di tempat ini, memiliki kesehatan kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu dalam masa Natal ini. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu menyampaikan hanya oleh karena kuasa Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Itu terambil dari pertama Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai pada 46. Pertama Samuel pasal 17 ayat 40 sampai pada ayat yang ke-46. Firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya dan dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, gemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga engkau akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian pembacaan kita di sini, kita memberikan tema bagaimana menyambutnya. Mendahului khotbah ini, saudara-saudara, ada ungkapan seseorang pemimpin dunia yang begitu populer. Istilah buaya lawan cicak. Istilah ini mau menggambarkan bahwa ada ketidakseimbangan gitu. Ada ketidakseimbangan dan ada yang sepertinya tidak layak untuk bisa. Saudara-saudara, dalam bagian pembacaan kita di sini ada 2 hal penting yang hampir sama dengan kondisi seperti itu. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa kalah? Atau mengapa tidak berhasil? Dari ayat 40 sampai pada ayatnya yang ke-45. Yang kedua adalah mengapa berhasil? Atau mengapa bisa menang? Ada 45 sampai pada 47.
Saudara-saudara, bagian yang pertama, mengapa tidak berhasil? Kalau kita membaca dari ayat yang ke-40 sampai pada 44 di sini, saudara-saudara, sangat jelas memperlihatkan di sini satu ketidaksebandingan antara Goliat dan Yusuf, antara Goliat dan Daud. Kalau kita melihat di sini, kita memperbandingkan berdasarkan sejarah Alkitab bahwa Daud adalah seorang yang memiliki paras yang mungkin kecil, sementara Goliat raksasa. Daud adalah seorang pengembala, sementara Goliat adalah prajurit perang. Dan juga Daud adalah memiliki senjata umpan dan juga batu, sementara Goliat memiliki alat perang yang sangat lengkap. Dan juga Daud adalah seorang pengembala domba, sementara Goliat adalah memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Dari segi perbandingan inilah, saudara-saudara, kita melihat sangat tidak sebanding. Dan dari segi ukuran kemanusiaan, tidak ada jalan untuk Daud bisa menang. Tidak ada jalan untuk bisa Daud bisa memenangkan perjuangan ini. Tapi sejarah mencatat, saudara-saudara, dalam perang ini, ketika berjalan, Goliat kalah. Pertanyaan pentingnya adalah, kenapa Goliat kalah gitu? Kenapa Goliat bisa digulingkan? Kenapa Goliat bisa menyerah? Oleh karena satu hal yang paling penting dan yang paling memperlihatkan satu kekalahan bagi Goliat adalah karena Goliat lebih mementingkan dan berpusat pada apa yang ada pada dirinya. Dia memiliki badan yang raksasa. Dia merasa bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia merasa bahwa dalam dirinya ada kekuatan super yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan dunia. Yang kedua adalah dia mengandalkan pasukan yang begitu banyak. Dan dia katakan pasukan yang terlatih. Dengan andalan itu, Goliat mampu mengatakan tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun. Secara khusus Daud. Yang berikutnya adalah bahwa karena Daud memiliki alat perang hanya dengan umpan dan batu, maka Goliat katakan hanya satu alat perang dan memiliki alat perang yang sangat luar biasa lengkapnya. Maka dengan andalan itu dia bisa memenangkan dirinya. Dalam kondisi ini, saudara-saudara, dengan terfokusnya Goliat terhadap semua kondisi ini, Goliat mulai melakukan perang itu dengan andalan seluruh kemampuan yang ada pada dirinya, berpusat pada kekuatan dan kehebatan dalam dunia ini. Maka Goliat tidak bisa memenangkan. Goliat kalah karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara-saudara, dalam perjalanan ini apa yang bisa kita pelajari dari apa yang diperlihatkan Goliat di sini? Pertanyaannya dalam hidup kita ialah, mengapa juga kadang kita gagal dalam segala perjalanan karir hidup kita? Kadang kita kalah dalam memperjuangkan pendidikan kita dalam bangku sekolah. Kadang kita kalah dan gagal dalam meraih satu pekerjaan yang baik. Kadang kita gagal dalam meraih bagaimana kita membangun kedamaian dengan orang lain. Kadang kita gagal dalam bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kadang kita gagal untuk bagaimana kita bisa mengerjakan pelayanan yang baik. Pertanyaannya ialah, apa yang menghambat kita dan bisa menghalangi kita untuk bisa masuk dan bisa mengalami kegagalan itu?
Karena setiap apa yang kita rancang, setiap apa yang kita mau lakukan itu didasari dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Kita mengatakan, aku ini pintar, saya ini adalah keluarga yang hebat, saya ini memiliki kekayaan yang luar biasa, saya ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka semua andalan-andalan itu membuat kita berada dalam keangkuhan, membuat kita berada dalam kesombongan, sehingga andalan yang kita andalkan itu yang ada pada diri kita, kita berpusat ke situ, dan itu hanya semu saja. Karena semua itu kita andalkan tanpa melalui dengan kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, demikian pun juga sekarang ini. Ketika saat ini kita berada dalam suasana Natal, kita juga kadang gagal dalam memaknai Natal secara sungguh-sungguh. Bahwa ketika kita berada pada peristiwa Natal untuk menyambut kelahiran Sang Immanuel, kita kadang memahami itu bahwa bermakna dan itu bisa berarti Natal, dan kita hanya menyambut Natal itu dan menjadikan Natal itu baik ketika kita menyambut dalam suasana yang meriah, suasana yang hebat, ramai, makanan harus banyak, penampilan busana yang harus mewah, acara yang begitu meriah, sehingga kita hanya berpusat pada acaranya, berpusat pada konsumsinya, berpusat pada tampilan-tampilan dekorasinya, sehingga itu saja yang kita bayangkan tanpa memperhatikan bagaimana hati kita ini berubah. Tampilan pakaian busana kita berubah, tampilan segala dekorasi kita berubah, tetapi hati ini tidak pernah berubah. Kesombongan, keangkuhan, kebencian terus berada di dalam hati kita. Ketika itu terjadi, kita gagal dalam memaknai Natal yang sesungguhnya setiap tahun kita terjadi. Maka itu saudara-saudara, pertanyaannya ialah bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa sukses. Bagian yang kedua dalam pembacaan kita tadi ialah bagaimana kita bisa berhasil. Pada ayat 45 sampai pada ayat yang ke-47 menceritakan tentang sosok seorang Daud yang begitu sederhana. Dia adalah pengembala. Dia hanya memiliki alat perang, batu dan umban. Dia adalah orang yang berparas, sederhana. Tetapi ketika dia maju, dalam ayat yang ke-45 dia mengatakan, aku akan maju dengan nama Tuhan. Aku akan bergerak untuk menghadapi Goliat dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang kuandalkan. Itu berarti Daud berhadapan dengan perang, merancang sesuatu, merencanakan sesuatu, melakukan segala sesuatunya dengan berpusat kepada Allah. Pertanyaan kita penting di sini ialah bagaimana bentuk orang yang berpusat kepada Allah. Seperti Daud, ia memenangkan perang karena mengandalkan Tuhan. Dalam proses ini saudara-saudara, orang yang mengandalkan atau berpusat kepada Allah adalah pertama, bahwa mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hidupnya. Artinya apa? Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun, tantangan apapun yang dihadapinya, dia selalu mengatakan, aku menghadapi dengan kuasa Tuhan. Ia tidak pernah takut, dia tidak pernah bimbang, dan tidak pernah mengandalkan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Mau proses apapun, mau penyakit, mau kegagalan, mau apapun, dia menghadapi dengan penuh keyakinan di dalam Kristus bahwa apapun yang terjadi, aku hadapi dengan kuasa Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, bahwa dalam hidupnya
dia selalu berada pada rendah hati. Bahwa setiap orang yang berpusat kepada Kristus, apapun yang diusahakan, dia berada dalam susah, dia bersyukur. Dia berada dalam kondisi senang, dia bersyukur. Dia dikritik, dia bersyukur. Dalam kondisi kekurangan, dia bersyukur. Artinya apa? Dia selalu menerima setiap kondisi yang ada. Dia selalu merendahkan dirinya. Seperti Daud, ketika dia dibenci, ketika dia dipendang entik, ketika dia direndahkan oleh Goliat, dia tetap menerimanya. Dia tetap yakin bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan selalu melihat apa yang aku lakukan. Maka itu ketika kita rendah, bahwa dalam suasana Natal inilah kita berada dalam kerendahan hati untuk menerima orang lain, dengan memaafkan orang lain, dengan membuka hati kita untuk bisa menghilangkan kebencian dalam diri kita. Kita bisa berubah dari yang sombong menjadi orang yang rendah hati, dari orang yang pembenci menjadi orang yang penuh kasih, dari orang yang susah untuk menjadi berkat menjadi orang yang penuh berkat bagi orang lain. Itulah perubahan yang terjadi. Itulah buah dari orang berpusat kepada Kristus. Yang ketiga adalah kita selalu bersyukur dalam hidup kita. Bahwa kita selalu bersyukur, terima kasih Tuhan apa yang ada pada kami. Kita tidak pernah mengutamakan, atau dalam kondisi apapun kita selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Yesus, Maria dan Yusuf, ketika dia berada dalam kandang domba, dia selalu bersyukur. Bahwa di kelahiran Kristus, lahir di dalam kandang domba, berada di atas palungan, dibungkus dengan kain lampin, membuktikan bahwa kita dididik untuk berada dalam kerendahan hati, mensyukuri segala sesuatu yang ada. Dan saat ini saudara-saudara, kita diperhadapkan dalam suasana Natal ini, kita berhadapan dengan COVID-19. Kita berhadapan dengan situasi yang tidak pernah kita bisa syukuri. Kita mengeluh dengan kondisi yang ada. Kita sungguh bosan, kita sungguh bete, dan kita sungguh susah, sulit berhadapan dengan COVID-19. Karena kita rindu untuk bermegah di Natal. Tetapi sampai hari ini Tuhan belum mengizinkan kita untuk melakukan. Justru Tuhan mengajak kita untuk berada dalam kesederhanaan. Maka itu dalam kondisi COVID ini, kita diajak untuk belajar rendah hati. Kita belajar untuk memiliki satu sikap bersyukur apa adanya. Dan kita diajak untuk mau bergumul dengan Tuhan secara dalam, apa maksud Tuhan di balik semua ini. Maka itu, mari dalam suasana Natal ini saudara-saudara, kita belajar untuk mengintrospeksi diri. Kita belajar untuk memaknai apa yang terjadi dalam situasi negara kita sekarang ini. Mari kita selalu bergumul dengan Tuhan, dengan rendah hati, dengan setia kepada Tuhan, dan selalu bersyukur. Maka percayalah bahwa dengan COVID-19 yang saat ini kita sementara hadapi, Natal hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan, hati kita untuk menghadapi seluruh persoalan dengan keyakinan kepada Tuhan, tidak akan pernah berubah. Dan dalam pergumulan kita dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memberi solusi dalam setiap langkah-langkah kita. Karena dengan tema kita dalam tahun ini, Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu mengembalakan kita. Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan kita. Tuhan selalu hadir dalam setiap rencana kita. Maka percayalah, serahkan seluruh pergumulan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberi solusi dalam setiap pergumulan. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat, dan terima kasih atas segala waktu yang Tuhan berikan, sehingga saat ini Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi kami, sehingga firman yang kami dengar ini tidak berlalu saja, tetapi mampu kami maknai. Masih jauh dari kesempurnaan, tapi kami berdoa Tuhan Engkau berkati, sehingga semua yang terjadi hanya di dalam Kristus. Berkati semua orang yang mendengar, sehingga mereka terberkati oleh firman. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih saudara-saudara yang telah mendengarkan khotbah ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menuntun kita saudara-saudara. Percayalah, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih dan kita ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih.